Halo, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Kekurangan modal ketika usahanya udah jalan, ini sebenarnya pertanda kemajuan atau kemunduran gitu ya. Terus kenapa juga bisa kekurangan modal, solusinya apa? Nah, kita akan bahas ini satu-satu teman-teman. Kita mulai dari penyebabnya. Yang pertama, nggak sedikit juga nih, orang yang kurang modal itu karena duitnya sering dipakai sendiri. Jadi duit usaha, duit tokonya, duit warungnya sering diambil buat beli apa keperluan pribadi dan nggak diganti. Nah, ini sebenarnya kalau kondisinya seperti ini nih bukan kekurangan modal teman-teman, tapi modalnya berkurang alias menyusut. Ya sebenarnya modal sudah ada, tapi karena dipakai terus kan akhirnya berkurang. Terus menerus dipakai ya terus menerus berkurang gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti ini teman-teman, selama pengelolaannya nggak diperbaiki, masih seperti itu terus mengelola duitnya, ya mau ditambah berapapun akhirnya nanti berkurang lagi. Mau di stok modalnya ditambahin sampai berapa kali pun ya nanti lama-lama akan berkurang lagi. Jadi harus diperbaiki dulu pengelolaan keuangan usahanya teman-teman. Penyebab yang kedua kenapa bisa kekurangan modal, nah ini untuk yang baru aja buka usaha, biasanya modal berapapun yang dipunyai itu dihabisin di awal. Jadi semuanya buat belanja teman-teman. Pas buka usaha itu buat beli stok barang, buat beli rak barang, etalase misalnya meja dan sebagainya. Semua perlengkapan dibeli sampai modalnya itu habis. Nah, jadi ketika mau belanja barang dagangan lagi, ketika usahanya justru jalan, kan nambahin barang dagangan nih, duitnya udah nggak ada, udah habis di awal, udah buat belanja semua. Nah, padahal seharusnya kalau kita ngomongin seharusnya ya, yang namanya modal awal berapapun banyaknya, itu sebelum dipakai harus dibagi dulu pos-posnya teman-teman. Jadi nanti buat belanja stok barangnya berapa persen gitu, terus buat operasional berapa persen, buat pengembangan usaha. Nah, ini harusnya nanti porsinya lebih besar malah teman-teman. Itu juga harus dialokasikan berapa persen. Untuk detailnya soal alokasi modal awal ini saya sudah pernah buat videonya, teman-teman bisa cek di playlist atau di channel ya, teman-teman bisa search videonya di situ sudah ada. Kita nggak akan bahas lagi di video ini, nanti kepanjangan, teman-teman bisa cek aja di situ. Oh iya, jangan lupa subscribe juga ya, nanti kalau ada video-video lain yang terbaru jadi kalian ada pemberitahuan di notifikasinya. Yang ketiga teman-teman, penyebab modal kurang ini biasanya karena baru buka usahanya, belum lama, mungkin berapa bulan atau bahkan ada yang berapa minggu malah ya, udah kepingin semuanya serba lengkap, tokonya ini kepingin pokoknya paling komplit kalau bisa gitu ya. Kalau toko lain punya barangnya, kita harus punya juga. Orang lain minta, misalnya konsumen datang tanya apa nggak ada, harus segera kita sediain juga barang itu. Nah, kalau memang maunya kayak gitu, baru aja buka udah kepingin skalanya serba lengkap, sudah kepingin serba komplit, ya tentu kita harus berani bayar harganya teman-teman. Memang nanti modalnya akan terasa kurang terus karena kita maunya semuanya serba ada, itu kan butuh biaya teman-teman. Nah, kalau mentalitasnya seperti itu, pola pikirnya seperti itu, ambisinya cukup besar dan istilahnya mengabaikan proses gitu ya, pengen skalanya cepat, pengen pokoknya lengkap, ya itu memang modal mau diturutin berapa banyak pun akan kurang terus teman-teman. Terus solusinya gimana kalau udah terlanjur ya, usaha udah jalan, misalnya modal udah dihabisi di awal tadi ya udah buat belanja, sekarang udah modalnya udah nggak ada lagi, terus permintaan mulai ada. Nah, ini jawaban yang tadi teman-teman, ini berarti tanda kemajuan ya. Kalau misal rasa kurang modal ini karena ada banyak permintaan konsumen terus barangnya belum ada, itu artinya usaha kita tambah rame teman-teman. Tapi kalau kekurangan modal itu karena yang nomor satu tadi, karena duitnya sering dipakai sendiri, ya ini kemunduran, modalnya habis gitu ya. Nah, kita coba bahas solusinya. Kalau teman-teman punya solusi yang berbeda atau punya pengalaman mungkin yang berbeda, kalian tulis saja di kolom komentar. Nah, nanti kan jadi banyak yang baca, mungkin melengkapi video saya ini. Atau kalau punya pertanyaan juga boleh ditulis saja ya teman-teman ya. Nah, langsung aja yang pertama teman-teman, kalau ada permintaan produk tertentu dari konsumen yang datang, misalnya kayak tadi ya, tanya barang ini ada enggak, terus kita belum punya. Nah, itu sebaiknya kita tampung dulu nih masukan dari konsumen, kita anggap itu masukan, jangan langsung
terpancing untuk langsung kepingin nyediain gitu ya. Karena 1-2 konsumen bertanya itu belum tentu mereka benar-benar punya niat membeli. Kadang karena mereka lagi di toko kita aja, jadi iseng sekalian tanya, ada nggak sih barang ini di toko kita gitu. Nah kalau di toko kita nggak ada, ya udah gitu. Kalaupun ada juga belum tentu beli. Solusi yang kedua, teman-teman, poin yang kedua adalah kita lakukan tes pasar dulu. Jadi kalau tadi kita udah dapat masukan ya dari konsumen ada yang tanya barang ini ada enggak, nah kebetulan enggak ada gitu kan. Nah kalau kita mau, kita bisa analisa gitu, seberapa tinggi, seberapa banyak, atau seberapa sering kebutuhan konsumen kita secara umum ya, jangan cuma nurutin 1-2 orang teman-teman. Jadi pertimbangannya adalah konsumen secara umum itu punya kebutuhan terhadap barang itu, atau barang yang sejenis lah ya, atau satu kategori dengan itu gitu. Jadi kita tes dulu nih, jangan-jangan gitu ya, begitu barangnya beneran kita sediain, ternyata pembelinya udah nggak butuh lagi barang itu, atau ternyata cuma 1-2 orang aja yang butuh barang atau produk itu, padahal kita udah nyediain ini barang gitu kan. Jadi kita harus tes dulu, namanya ya tes pasar, tes market gitu ya, sekaligus untuk mengetahui juga produk ini nih produk yang rutin dibutuhkan apa cuma musiman. Berikut konsumennya juga, ini konsumen yang memang nanti akan rutin belanja ke sini, ke tempat kita, ke tempat kalian, atau konsumen musiman juga ada teman-teman, kadang-kadang datang nanti lama nggak kelihatan gitu ya, datang lagi carinya yang nggak ada. Langkah yang ketiga atau poin yang ketiga teman-teman untuk solusinya, nah kalau memang kalian udah yakin banget nih produk ini atau barang ini nih bukan musiman gitu ya, udah pasti banyak yang butuh deh gitu, banyak yang akan pakai. Nah tetap kalian jangan over confidence, jangan terlalu pede, tetap sediain sedikit dulu. Kalaupun kalian udah memutuskan oke deh barang ini kita sediakan, ya udah sediakan sedikit dulu, karena kadang terjadi juga drama-drama ya dengan konsumen. Begitu barangnya misalnya kita belum punya gitu ya, ada aja orang yang tanya, kelihatannya kok banyak banget yang tanya. Nah begitu kita sediain dalam jumlah yang cukup banyak misalnya gitu ya, ternyata barang itu memang masih ada yang cari, tapi ternyata nggak cocok dengan warnanya, konsumen ternyata nggak cocok dengan harganya, nggak cocok dengan apalah mereknya misalnya gitu ya, padahal barang yang sama sejenis itu juga. Kadang terjadi drama-drama seperti itu. Jadi nah repot kan, kita udah sediain, dan untuk nyediain barang butuh modal, ternyata setelah barangnya disediain mereka nggak mau beli. Alasannya karena harga, karena warna misalnya, karena merek, karena apa yang nggak cocok, ada aja dramanya gitu teman-teman. Untuk itulah teman-teman, pentingnya menyediakan barang dalam jumlah yang terbatas dulu, apalagi barang yang masih baru. Kita kan menyediakan karena ada kemarin yang tanya barang ini, ya udah deh gitu kan, disediain, ya udah sedikit aja. Sekaligus juga ini nanti bisa kita pakai untuk mengetahui seberapa orang-orang di sekitar kita, konsumen yang sekitar kita itu yang biasa datang ke sini juga butuh dengan barang ini. Karena kadang ada barang-barang yang di daerah lain laris banget, laku banget barang itu, tapi di daerah kita justru kurang laku. Begitu juga sebaliknya. Kadang beda toko juga beda barang. Saya juga mengalami ada barang-barang yang di toko lain begitu laku, di toko saya kurang laku juga ada. Solusi poin yang keempat teman-teman, nah ini poin yang paling penting ya, yaitu duitnya dari mana kita mau nambahin barang-barang itu. Kan tadi kasusnya adalah kita kekurangan modal ya, modalnya bahkan mungkin bukan kekurangan tapi kehabisan gitulah, katakanlah gitu ya. Nah kalau kita mau menyediakan tambahan barang atau tambahan produk untuk melengkapi produk, karena tadi kita kan udah tes market, kemudian mau menyediakan juga mulai dari barang yang sedikit. Nah uangnya kita ambil dari modal berjalan atau modal berputar. Mana itu modal berputar atau modal berjalan? Ya modal yang kita dapat balik dari hasil penjualan. Kan setiap hari kita jualan, ramai sepi kan kita jualan teman-teman, kita kan dapat duit. Nah untuk menambah stok barang atau varian barang di tempat kita pakai duit itu. Gimana kalau nggak cukup? Ya kita tunggu sampai cukup. Kita tunggu seminggu, 2 minggu, kita kumpulin sampai cukup untuk menyediakan produk yang pengen kita sediakan itu dalam jumlah sedikit. Nah karena dalam jumlah sedikit kan tentunya kebutuhan modalnya juga nggak terlalu banyak teman-teman.
Saya nggak menyarankan untuk menambah modal dari luar ya, apalagi dari hutang, karena bahaya banget. Dagang itu pendapatannya nggak stabil, teman-teman. Bisa jadi hari ini rame, besok sepi. Bisa jadi 1 minggu rame, 2 minggu sepi gitu. Jadi ketika jualannya lagi rame memang rasanya seneng ya, tapi nanti begitu sepi, uang yang kita dapat dari hasil penjualan yang rame itu akan keluar terus, teman-teman, untuk bayar ini, bayar itu, bayar sales, untuk operasional dan sebagainya. Jadi kita harus bijak untuk menggunakan uang kita sendiri. Nah, kalau kita punya beban hutang hanya untuk menambah varian barang yang mau kita jual supaya tokonya lengkap, nah kebetulan barang-barang itu kemudian tidak terlalu laku di tempat kita, banyak nganggurnya gitu ya. Nah, sementara beban hutang nanti tiap bulan harus dibayar. Nah, ini kan bahaya, teman-teman. Dan juga namanya barang dagangan, kita mau turutin seperti apa itu nggak akan ada habisnya. Model akan terasa kurang terus, karena pabrik kan bikin terus ya, model yang baru, warna yang baru, ukuran yang baru. Nah, kalau kita mau menyediakan semuanya itu, semuanya serba ada ya, unlimited, teman-teman, nanti modalnya banyak sekali, bahkan mungkin nggak terbatas ya. Apalagi kalau menuruti kemauan konsumen yang juga nggak ada batasnya, nanti berarti modalnya juga nggak ada batasnya. Sampai berapapun diturutin, rasanya akan terus kurang. Nah, tapi kalau kita melengkapinya sedikit demi sedikit dengan modal berjalan, dengan hasil penjualan kita tambahin barang, dari hasil penjualan kita tambahin barang, sedikit demi sedikit, lama-lama nanti toko kita akan lengkap dengan sendirinya. Tapi itu, teman-teman, semuanya butuh proses, butuh waktu. Tidak ada yang instan, nggak ada yang segera. Nah, itu dari saya. Sekali lagi, teman-teman boleh tambahkan masukan di kolom komentar. Mudah-mudahan sukses, teman-teman ya.